Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi soli sodri, wa yasyirli amri, walul uhdatan milisani yafqahu qouli amma ba'du. Yang saya hormati Pak Hari Hananto, mewakili donatur yang ada pada program Pintar yang saya cintai dan saya kasihi seluruh ustazah yang tergabung dalam program Pintar. Pertama-tama saya aturkan salam hormat dan salam takjim saya hari ini. Izinkan saya hari ini mencoba untuk mempresentasikan laporan perkembangan perkembangan santri program Pintar gitu ya, untuk bulan November 2024. Namun sebelumnya saya izin terlebih dahulu membagikan layar ya. Oke, baik. Saya hari ini pertama kali ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih ya untuk Mbak Luciani yang hari ini sudah bekerja dengan sangat baik gitu ya, mempersiapkan laporan perkembangan gitu ya. Semoga apa yang dikerjakan oleh Mbak Lucy dicatat Allah sebagai pahala gitu ya. Insya Allah Allah nggak menjanjikan ya langit itu kan selalu biru, dan Allah juga nggak menjanjikan akan selalu ada bunga di setiap hujan gitu ya. Yang Allah janjikan itu selalu ada kebaikan dalam setiap proses belajar gitu ya. Jadi terima kasih untuk sebuah perjalanan yang tidak ringan ya, dari pukul 5 pagi setahu saya ya untuk mempersiapkan ini. Saya sih tinggal baca doang, alhamdulillah terima kasih ya gitu Mbak Lucia. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang baru. Besok-besok saya pinjam perkataannya Mas Hari, boleh pensiun dini, amin. Baik, Mas Hari, kita kembali ya, latar belakang seteran santri di program Pintar ini adalah untuk mengetahui gitu ya. Pertama, untuk mengetahui bagaimana perkembangan hafalan Al-Quran yang telah dicapai oleh masing-masing TPQ dan pesantren yang tergabung dalam program Pintar gitu. Terus dari sana kita bisa tahu, kita bisa evaluasi, karena sekarang ini secara aktif kalau nanti Mas Hari buka di bawah itu ustazah-ustazahnya aktif membersamai gitu ya, ada silang ya. Jadi Mbak Paton berbagi dengan MI Taqwa 02 gitu, memberikan masukan sehingga evaluasi tersebut bisa berjalan secara terstruktur gitu ya. Kalau sebelumnya kan nggak terstruktur ya, kalau sekarang insya Allah atas izin Allah terstruktur gitu ya, sehingga di pekan selanjutnya kita bisa mempelajari gitu ya, rekomendasi untuk peningkatan hafalan untuk santri itu seperti apa. Meskipun sekali lagi program ini akan diakhiri di pekan keempat bulan Desember, namun sore ini saya aturkan ribuan terima kasih untuk semangat juang teman-teman yang tetap tinggi, amanah teman-teman yang terus terjaga gitu, dan juga supporting dari Mas Hari juga. Saya mewakili koordinator program Pintar mengaturkan banyak terima kasih. Nah, terkait hal tersebut di atas Mas Hari, kalau Mas Hari rada-rada sibuk saya ingetin lagi ya. Jadi kalau yang ke program Pintar itu ada berapa pesantren Mas Hari? Ada 3. Yang pertama Maskanul Quran yang difasilitasi, dikepalai, apalagi ya dibersamai oleh Mbak Paton dan saudara-saudaranya gitu ya. Jadi saya mengingatkan kembali. Jadi kebetulan memang pesantren Maskanul Quran ini karakteristiknya ada unik. Kenapa unik? Pertama pesantrennya itu punten kalau kurang santun, kalau kurang baik gitu ya penyampaiannya hari ini, masih menempati ya bekas tempat pabrik kerupuk ya kalau nggak salah gitu ya. Jadi memang masih sederhana tapi tidak mengurangi kualitas yang di dalamnya gitu ya. Jadi mematahkan bahwa tempat yang bagus itu akan menghasilkan kualitas yang bagus, mungkin hari ini bisa dipatahkan gitu ya. Jadi bekas kaleng kerupuk tadi dengan inisiasi Mbak Paton dan adiknya disulap menjadi tempat untuk menghafal Al-Quran. Sebagian besar santrinya itu berasal dari Nusa Tenggara Barat, tempat kelahiran Mbak Paton ya gitu. Jadi kebanyakan anak-anak nelayan yang coba difasilitasi dan rata-rata memang tidak berbayar gitu ya. Nah,
untuk minggu pertama di pekan November ini kebetulan atas izin Allah mereka kirim 7 santri. Pertama ada Anda Farhan, dan bisa dibaca rinciannya ke bawah. Tapi dari ketujuh orang ini ada satu santri yang menurut saya, kalau saya boleh highlight gitu ya, yang ini di highlight. Ini menurut saya punya keistimewaan yang luar biasa. Namanya Faizul Kabir ya. Nanti kalau didengar recordingnya, dia itu anak yatim gitu ya, bapak ibunya sudah tiada. Kebetulan setiap dia membaca Al-Quran itu apa ya, kalau kata anak sekarang tuh apa ya, aromanya beda gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa didengarkan langsung gitu ya. Kebetulan Faizul Kabir ini sudah menghafal 18 juz Quran, nanti bisa dicek ya. Nah selanjutnya pesan At-Taqwa 02 ini adalah kepunyaan pesan At-Taqwa 02 dan Ustazah Hoiriah sebenarnya satu kesatuan gitu ya. Jadi At-Taqwa 02 itu kepalanya itu adalah Ustadz Patah, merupakan pesantren tertua yang ada di Tanjung Air dan letaknya paling pelosok di pelosok wilayah Tanjung Air gitu ya. Santrinya cukup banyak di sana gitu ya. Mungkin kita bisa banyak belajar hal dari pesantren 02 gitu ya. Jadi kalau pagi anak-anaknya Ustazah Hoiriah yang mukim itu sekolah di sana sampai sore, nanti kalau sore baru pulang ke rumah Ustazah Hoiriah. Termasuk di At-Taqwa 02 ini difasilitasi banyak hal, termasuk makanannya, pendidikannya gitu. Semoga Allah membalas apa yang telah dikerjakan oleh Ustadz Fatah dan Umi Fatimah dengan kelapangan rezeki dari berbagai arah ya gitu. Nah kebetulan santri yang juga recording cukup banyak ya, setorannya ada kurang lebih 4 santri dan rata-rata sudah Al-Baqarah ke atas gitu. Kalau ini Ananda Hafiza Aulia ini baru masuk gitu ya, dan terimut dari kakak-kakaknya yang lain gitu ya. Berbeda dengan Maskanul Quran, kalau pesantren At-Taqwa 02 mereka masih belajar ilmu umumnya gitu ya. Kalau di Maskanul Quran full belajar Quran. At-Taqwa 03 ini kepunyaan Ustazah Marfu Asafa gitu ya. Izin info nih Mas gitu ya. Jadi Ustazah Marfu Asafa itu selain sibuk mengatur pesantren, dia juga adalah ketua guru taman kanak-kanak gitu ya. Radatul Atfal ya, bekerja ikhlas beramal. Makanya nggak kaget gitu ya mungkin dengan konsep-konsep beramal soleh gitu ya Ustazah ya, karena memang sesuai dengan kebiasaan beliau gitu. Kebetulan kemarin beliau menunggu, memfasilitasi dengan baik gitu ya. Yang memberikan reviewnya ini adalah Ustazah Umi Fatimah. Mungkin saya lihatnya meskipun pesantrennya deket-deket, sama-sama bergerak dalam pendidikan dasar gitu, tapi saya nggak melihat adanya persaingan gitu ya. Saya lihatnya betul-betul hari itu saling ulas asih gitu. Mungkin hanya di program Pintar ini kita bisa berkolaborasi tanpa merasa tersaingi ya. Kita bisa saling melengkapi tanpa merasa harus jumawa ya. Kalau bahasa teteh jumawa teh naon ya, menjadi jauh merasa sayang paling bagaimana gitu. Karena di sini kata kuncinya Mas Haris setelah hampir 5 bulan ya, persaudaraannya sangat baik gitu ya. Jadi saya terima kasih banget untuk kelegaan hati Ustazah Fatimah yang sudi berkenan untuk memberikan tanggapan gitu. Sebaiknya Ustazah Marpuah nggak baper ketika diberikan tanggapan. Oke, selanjutnya let's move on to Insan Kamil. Kebetulan 2 santri ini saya izin menyampaikan bahwa di Insan Kamil ini kan TPQ ya. Kalau kita perhatikan betul kekhasan suaranya santrinya juga baik. Namun yang harus diperhatikan mungkin adalah lebih sistematis untuk penyetoran ayat Quran ya. Jadi kalau pinjam kata-katanya Syahrini, nggak maju mundur cantik gitu ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah maju-maju terus ya, bukan maju mundur cantik gitu ya. Jadi Insan Kamil ini 2 santrinya tersebut sudah sangat baik. Saya yakin anak-anak yang mengaji di sana kan banyak ya Ustazah, jadi mungkin untuk pekan depan bisa ditambahkan lagi sehingga warnanya menjadi lebih cantik. Seperti Ustazah Hoiriah yang selalu tersenyum cantik dan manis, seperti Ibu Peri untuk anak-anak gitu ya. Baik, Pastabikul Khairat ini adalah pesantren yang juga cukup cukup ke pinggir ya. Jadi kalau untuk ke tempatnya Bulus itu kita butuh banyak sekali
effort gitu ya, karena harus menyeberang sungai. Dan tahun ini doakan ya Mas Hari, Mbak Lucy itu pengen buka apa namanya, PAUD rintisan gitu, makanya dia beberapa kali magang di tempat saya gitu ya. Kejar-kejaran dengan maghrib karena kebetulan rumahnya di depan masjid. Selanjutnya adalah MI Duta. Nah, MI Duta ini luar biasa. Alhamdulillah, titipkan salam takjim kami kepada Pak Anwar, karena kemarin secara keseluruhan uang yang dititipkan beliau bisa dibelikan keramik. Baik. Sekali lagi saya mohon maaf karena rumahnya pas banget di depan masjid. Jadi kalau udah deket maghrib itu luar biasa berkejar-kejaran dan mengingatkan waktu sholat. Demikian laporan yang saya sampaikan. Semoga dapat menjadi bahan acuan untuk ustazah sekalian. Terima kasih ustazah semuanya. Juga saya aturkan beribu-ribu terima kasih untuk Mas Haryanto atas perhatian dan dukungannya. Semoga apa yang telah dikerjakan oleh Mas Hari, Mas Anwar dan semua teman-teman akan dicatat Allah sebagai kebaikan dan kendaraan ke surga. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat.